seperti biasa, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Nah, ada kabar hadir kembali untuk menyapa kalian. Kali ini kita mau membahas mengenai pindah untuk tinggal di Mars. Tapi sebelum lanjut, please like, comment, share, dan subscribe, serta pencet tanda lonceng biar kami semangat dalam berkarya. Nah, sobat ada kabar, belakangan ini cukup gencar ya wacana untuk pindah ke Mars. Nah, hal ini karena beberapa orang yang berpengaruh merasa perlu sekali menemukan tempat tinggal alternatif selain di bumi. Nah, Mars adalah salah satu opsinya. Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena keberadaan besi oksida di permukaannya. Nah, itulah sebabnya Mars berwarna merah ya sobat. Lalu, apakah Mars layak untuk ditinggali selayaknya bumi sobat? NASA bahkan sukses untuk melakukan pendaratan robot InSight untuk meneliti planet Mars. Namun berbagai temuan berikut tentunya perlu dikaji apakah Mars benar-benar bisa menjadi tempat tinggal ideal sebagai pengganti bumi. Penasaran kan? Nah, inilah dia, kita cari tahu fakta sejumlah hasil penelitian berikut. Dan untuk informasi, 1 hari di Mars itu sama dengan 26 jam. 1 tahunnya 687 hari sobat. Siap pindah ke Mars? Eits, lihat dulu liputan berikut ini. Kalau suhu rata-rata di bumi adalah 12 derajat Celcius nih sobat. Nah, ternyata Mars memiliki suhu rata-rata di angka minus 63 derajat Celcius. Wah, sangat jauh dari titik beku ya sobat. Di bumi mungkin kurang lebih seperti suhu di kutub ya. Nah, meski demikian, suhu Mars memang adalah suhu di antara planet-planet lain yang paling mirip dengan bumi. Namun bila di Mars sedang musim badai debu, suhu di Mars ini bisa sampai 30 derajat Celcius. Badai raksasa ini bahkan berkecamuk di seluruh planet Mars loh sobat. Ya, ada atmosfer nih sobat. Atmosfer sendiri merupakan selimut dari tiap planet yang fungsinya untuk melindungi planet dari berbagai benda asing di luar angkasa ya sobat. Nah, di atmosfer pula terkandung berbagai jenis gas atau udara yang menjadi pendukung utama dalam kehidupan. Sementara itu, atmosfer dari Mars sendiri ternyata cukup tipis dan kandungan udaranya adalah 95% karbon dioksida atau gas yang sama yang dikeluarkan oleh kendaraan kalian semua sobat. Kemudian 3% nitrogen dan 1,6% argon, serta sedikit sekali oksigen dan juga air yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nah, gas beracun metana juga ternyata ditemukan di atmosfer Mars loh sobat. Melihat komposisi atmosfernya yang sangat berbahaya, manusia masih minat gak ya tinggal di Mars? Selanjutnya adalah tanah sobat. Di tahun 1970 pernah ada percobaan wahana Viking ya sobat untuk menemukan kehidupan di tanah Mars. Meskipun saat itu ada organisme yang bisa bertahan hidup di Mars, namun ternyata tanah Mars sangat basah, yaitu sekitar 8,3 pH-nya sobat. Dan ini bisa membunuh kehidupan loh. Nah, belum lagi kandungan garam perkloratnya yang ada di tanah Mars yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi kelenjar tiroid kita loh sobat. Wah, makin ngeri ya. Dan selanjutnya ada gravitasi. Nah, gaya tarik sebuah planet sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan ya sobat. Di bumi sendiri, gaya gravitasi memiliki besaran 9,8. Sedangkan di Mars itu ada 3,69. Jadi kurang lebih hanya 40% gaya gravitasi di bumi ya sobat. Lalu efeknya apa nih? Bila kalian tinggal lama di Mars akan mengurangi kepadatan tulang kalian. Dan parahnya akan mengurangi volume darah dalam tubuh. Nah, jadi bila tinggal di Mars dalam sekejap kalian bisa menderita anemia akut loh sobat. Wah, makin ngeri ya. Dari kabar selanjutnya ada radiasi. Nah, radiasi atau paparan zat kimia di Mars ini ternyata cukup tinggi sobat. Bahkan ketika kalian masih dalam perjalanan nih dari bumi menuju Mars, kalian akan terpapar radiasi sampai 0,6 sievert, yaitu sebuah besaran yang mengukur kadar radiasi terhadap manusia. Nah, sebagai perbandingan sobat, radiasi yang sebesar 1 sievert ini akan menyebabkan kalian beresiko terkena kanker yang sangat mematikan. Wah, perjalanan ke Mars saja ini sudah berat ya sobat, apalagi kalau nyampai Mars. Wah, bakal makin berat cobaan untuk tinggalnya. Iya kan sobat? Last but not least ada air.
Selain udara, air merupakan pendukung utama kehidupan ya sobat. Karena tanpa air, manusia dan juga makhluk hidup lainnya tidak dapat hidup. Nah, ternyata air ini tidak dapat bertahan di permukaan Mars karena tekanan atmosfer di Mars ini sangat rendah. Jadi, jika kita mau cari air di Mars itu terdapat dalam tudung kutubnya. Dan biasanya air masih berupa es ya sobat. Jadi kalau kalian mau minum air di Mars, sepertinya kalian harus lelehkan dulu esnya. Dan ternyata Mars tidak punya samudra nih sobat, atau permukaan lautnya tidak ada. Nah, jadi kalau kalian pengen liburan, kalian nggak bakal bisa berenang di laut. Kasian ya. Sobat dari KBR, demikian tadi ulasan kami mengenai Mars dan kemungkinan kita untuk tinggal atau pindah di Mars ya. Nah, meskipun Elon Musk itu pemilik Tesla sudah mengatakan bahwa 70% ia sudah yakin akan pindah ke Mars, lebih baik kita biarkan saja dia pindah, kemudian kita dengarkan testimoninya setelah tinggal di Mars. Tapi alangkah baiknya sebenarnya kalau kita menjaga bumi ini agar tetap lestari, sehingga kita tetap nyaman untuk tinggal di bumi ini. Nah, semoga informasi kami ini memberikan manfaat bagi Anda. Dan kami mohon untuk memberikan like, kemudian comment, share, kemudian subscribe, dan pencet tanda loncengnya biar kami semakin semangat nih dalam berkarya dan membagikan informasi lain bagi kalian. Dan akhirnya, the fun kita the channel for the fun kita the people, the fun kita the fun kita, so say ya. See ya!